Kebetulan Bapak Lokehong itu gurunya, ketika saya tanyakan gurunya cuma satu, yaitu adalah Barat Faith. Dan saya tadi sekilas, walaupun kita berkenalan baru pada saat makan pagi ya Pak ya, saya langsung menyimpulkan ada benang merah kesamaan beliau dengan idolanya, yaitu bahwa sekaya apapun tapi tampilannya masih sederhana. Dan ternyata beliau mempunyai moto hidup, menjadi kaya itu penting, tapi tampil kaya itu tidak penting. Karena dengan kaya kita bisa berbuat sesuatu. Baik, mungkin saya akan sedikit bacakan sebelum kita mulai dengan materi berikutnya. Pak Lokehong lahir di Jakarta tanggal 1959. Tahun 1979 bekerja sebagai pegawai tata usaha PT Overseas Express Bank (WEBI). Sambil kuliah malam jurusan sastra Inggris di Universitas Nasional Jakarta. Kemudian tahun 90 Bapak Lokehong bekerja di Bank Ekonomi bagian pemasaran. Tahun 91 bekerja di Bank Ekonomi sebagai kepala cabang, dan tahun 96 memutuskan untuk berhenti bekerja di bank dan berkonsentrasi menjadi investor saham. Bapak Lokehong terlahir sebagai anak sulung dari 3 bersaudara di keluarga yang sederhana. Keluarga tempat Bapak Lokehong dibesarkan boleh terbilang pas-pasan secara ekonomi. Nanti mungkin Bapak akan lebih cerita lebih detail. Kemudian pada tahun 79 setelah lulus SMA, Bapak Lokehong bekerja untuk membiayai kuliahnya sendiri sebagai pegawai tata usaha di PT Overseas Express Bank. Jadi ini juga menjadi motivasi bagi teman adik mahasiswa bahwa Bapak ini juga pada saat kuliah dia biayai sendiri kuliahnya dengan segala macam usaha sampai akhirnya memutuskan menjadi ini. Bapak Lokehong dikenal sebagai Warren Buffett Indonesia. Konsepnya sangat sederhana, yaitu RTI, Read, Thinking, and Investment. Jadi setiap pagi sambil ngopi membaca 4 koran, menganalisa, dan kemudian menginvestasikan. Itu yang dilakukan Bapak Lokehong sehari-harinya, dan beliau sangat menikmati dunia tersebut. Untuk mempersingkat waktu kami silakan Pak. Dua bupati saya hormati Pak Miki Boden, Direktur Bursa Efek Indonesia, dan saya hormati Ketua STIE Jabatan Batu, Jabatan bulan Pak. Belum ke Batu masih bulan Pak. Ingat di Jakarta Pak Tarsisius, Ketua Yayasan STIE Jabatan Bulan, Pak Muhammad, dosen-dosen, mahasiswa, Bapak Ibu yang saya hormati, salam sejahtera bagi kita semua. Saya pertama kali datang di Timika, karena di Timika adalah, menurut saya adalah kota yang terkaya di Indonesia. Karena di Timika ada emas begitu banyak di Freeport, ya. Satu hari mimpi saya, satu hari Freeport Indonesia bisa go public di Bursa Efek Indonesia. Dan saya bersama dengan Bapak Ibu semua bisa memiliki saham Freeport satu hari. Terutama ketika Freeport ada masalah, sahamnya jatuh murah sekali dan kita bisa membeli banyak. Saya dilahirkan di Jakarta, tapi orang tua saya dari Kalimantan Barat 30 kilo dari kota Pontianak, namanya Desa Peniti. Pekerjaan beliau adalah tiap hari memecah kelapa. Tiap hari memecah kelapa. Lama-lama dia bosan. Kemudian dia merantau ke Jakarta. Dia bekerja di toko yang kecil, tentu saja mendapat gaji yang kecil. Saya tinggal di Kebon Jeruk 2, mungkin saudara tidak tahu, Bapak Ibu tidak tahu. Rumah saya ukurannya 4 kali 10 meter, bukan dari tembok, tapi dari kayu, ya, dari kayu. Karena
Plafonnya juga nggak ada, jadi kalau saya tidur langsung lihat genteng. Wah, saya takut sekali kalau genteng itu jatuh kena kepala, bisa ke otak. Satu hari ada adik saya, teman adik saya ingin datang ke rumah, tapi karena rumahnya jelek, adik saya ajak teman-temannya muter naik sepeda, kehilangan jejak temannya sehingga teman adik saya tidak bisa datang ke rumah. Saya tanya kenapa, dia bilang karena rumahnya terlalu jelek. Rumahnya juga di bawah, setengah meter di bawah jalan. Jadi Jakarta kan sering banjir. Jadi kalau hujan sedikit rumah orang lain tidak banjir, rumah saya sudah banjir. Ketika saya tamat SMA, saya tidak bisa melanjutkan kuliah. Kemudian saya bekerja di bank, diterima sebagai pegawai tata usaha. Tentu saja waktu itu saya terima tahun 79, gaji saya 20.700 sebulan, pegawai tata usaha namanya itu. Kemudian saya melanjutkan kuliah lagi. Saya kuliah lagi, kuliah malam. Seperti di sini ada kuliah malam ya. Tapi universitas yang tempat saya kuliah itu nggak punya kampus sendiri. Berbeda dengan STI di tempat sini punya kampus yang ruang kuliah yang bagus, punya kampus sendiri. Waktu itu saya tidak punya kampus. Saya kuliah di gedung SMA. Jadi gedung SMA yang dikontrak oleh universitas. Paginya SMA, malamnya saya kuliah di situ. Pagi saya kerja sampai sore, kemudian malam saya kuliah lagi. Capek. Saya gaji kecil, hidup hemat, masih bisa beli motor bekas. Saya zaman dulu orang ada tidak di Jakarta belum ada ketentuan memakai helm, tapi saya pakai helm karena pakai helm itu enak, mata tidak masuk debu, muka bersih. Saya pakai jaket. Cuman masalahnya kalau hujan, kalau mobil itu hujan ada wipernya, kalau saya pakai helm hujan nggak ada wipernya, itu gelap. Kadang saya berpikir, susah amat nih jadi orang miskin ya. Pagi kerja, malam mesti kuliah, capek sekali. Saya berpikir, enak banget kalau saya jadi orang kaya ya. Gak enak jadi orang miskin. Kemudian saya bekerja 11 tahun, kuliah tamat, kerja 11 tahun. Dan saya kurang beruntung bekerja di satu bank yang tidak melakukan ekspansi. 11 tahun, orang-orang udah jadi direktur, jadi vice president, jadi manajer, jadi asisten manajer atau kepala bagian. Saya tetap jadi pegawai tata usaha. Karena jabatannya pegawai tata usaha gajinya 11 tahun kecil terus. Tapi beruntung tahun 89 ada Pak To, dibuka izin bank baru bermunculan. Saya dibutuhkan oleh bank yang baru itu. Nah, sama saya buka bank, saya dikasih gaji besar. Gaji saya naik 200%. Jadi saya bekerja lebih giat lagi. Semua nasabah-nasabah saya telepon. Bu, yang punya uang, yang nggak punya uang saya nggak teleponin. Yang punya uang saya telepon. Bu, saya sekarang di bank baru. Ibu kan dulu bunganya cuma 10%, saya kasih 12% dah. Dia pikir beda 2% banyak juga dia pindah ke tempat saya bekerja. Setahun kemudian, karena bank itu melakukan ekspansi, saya naik pangkat jadi kepala cabang. Kalau jadi kepala cabang, gaji saya disesuaikan lagi dengan kepala cabang. Jadi gaji saya banyak, hidup tetap hemat. Uang yang saya punya itu tidak saya belanjakan, tidak juga saya taruh di bank. Saya jadi penabung saham, saya belikan saham. Jadi saya membagikan pengalaman menjadi penabung saham selama 28 tahun, dari tahun 89 saya membeli saham. Terus seperti itu, uang saya hidup hemat, uangnya terus dibelikan saham, lama-lama jadi besar itu sahamnya.
Malam ini saya diminta untuk menyampaikan kiat sukses menabung saham. Tapi sebelum saya sampaikan kiat sukses menabung saham, saya sampaikan mengapa saya memilih menjadi seorang penabung saham. Ini ada dana masyarakat yang ada di perbankan kita, itu kurang tahun 2016 kurang lebih ada 5.000 triliun. Ini saham-saham yang di Bursa Efek Indonesia nilainya kira-kira sekarang 6.700 triliun, lebih banyak. Dana masyarakat yang ada di perbankan kita hanya 5.000 triliun, sedangkan saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek itu ada 6.700 triliun. Banyak ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tidak tahu tentang Bursa Efek Indonesia itu sangat disayangkan. Ada 6.700 triliun uang di situ. Bahkan menurut saya kalau Bapak Ibu ingin menjadi orang yang kaya, Bursa Efek Indonesia adalah tempatnya. Sangat disayangkan. Kalau kita cari harta karun di bawah laut itu nggak jelas, tapi kekayaan di Bursa Efek Indonesia itu bisa dihitung dan transparan. Sangat disayangkan kalau Bapak Ibu sekalian tidak mengenal Bursa Efek Indonesia. Di situ ada saham yang diperdagangkan nilainya 6.700 triliun. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin menjadi orang yang kaya, Bursa Efek Indonesia tepatnya. Jadilah penabung saham. Ini ada satu perusahaan namanya Apple. Di antara Bapak Ibu sekalian pasti ada yang pakai produk Apple yang mahal itu. Ada iPhone, ya ada laptop, merek Apple. Nilai sahamnya hari ini, harga sahamnya satu lembar itu 175 dolar. Jumlah sahamnya ada 5 miliar lembar. Jadi kurang lebih perusahaan ini nilainya 800-900 triliun. Kalau dikalikan 13.500 itu lebih kurang 11.000 triliun. Satu perusahaan nilainya 11.000 triliun. Kalau dana masyarakat yang ada di perbankan kita semuanya dikumpulin beri perusahaan satu ini hanya dapat separuh. Di dunia ini perusahaan yang besar banyak sekali ya. Ada Google, ada Microsoft, ada Citibank, ada Bank of America, ada JP Morgan, nilainya triliunan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tidak tahu tentang Bursa Efek, sangat disayangkan. Mengapa saya memilih menjadi seorang penabung saham? Karena di Bursa Efek ada uang yang sangat besar sekali. Ini ada pembungkus Indomie, saya foto sendiri. Nggak jelas, sebetulnya pembungkusnya ada huruf Arab di situ. Jadi saya foto ketika saya ada di Abu Dhabi, saya ke hipermarket, saya lihat Indominya pembungkusnya ada huruf Arab, jadi saya foto. Yang kedua adalah perusahaan publik itu menghasilkan produk dan jasa bagi hidup kita. Ketika kita bangun pagi-pagi, kita ke toilet, kita lihat toiletnya merek Toto, oh itu produk dari perusahaan publik. Pak Gunawan pasti tahu dia jual bahan apa. Ketika kita bangun tidur, habis kita dari toilet kita minum, kalau nggak minum dehidrasi, kita minum aqua. Aqua juga adalah produk dari perusahaan publik yang sekarang udah goyang private. Pak Sumali juga tahu dia adalah produsen dari Dwi Kuala. Ya. Setelah kita bangun, kita buka smartphone kita, WhatsApp kita buka. Mungkin kita pakai Telkomsel, kita pakai XL atau Indosat, itu juga perusahaan publik. Setelah kita buka WhatsApp kita mandi, kita pakai sabun Lux, kita cuci baju pakai Rinso, sikat gigi pakai Pepsodent, itu produk dari Unilever. Hampir seluruh keluarga di Indonesia pernah pakai produk itu. Sehabis kita mandi, kita sarapan dengan mie yang enak dan murah ini, hanya 2.000 sebungkus, pakai telur 1, ya, sudah kita bisa nikmati. Sementara kita sarapan,
kita nonton TV, kita buka, mungkin itu RCTI, SCTV, Indosiar, Antv, TV One, itu semua TV itu milik perusahaan publik. Sementara kita selesai, kita pergi kuliah atau kita pergi ke kantor, kita naik Avanza, mobil sejuta umat, itu juga kita beli dari Astra International, itu juga perusahaan publik. Kacanya dari mana? Dari Asahi Mas, itu juga perusahaan publik. Bahannya dari mana? Dari Goodyear, Gajah Tunggal, itu juga perusahaan publik. Terus kita bisa cerita, kita pergi ke mall, mallnya juga perusahaan publik yang punya. Di mall itu begitu banyak bank, ada BRI, BCA, Bank Mandiri, semua bank itu ada Penin Bank, CIMB, itu juga perusahaan publik semua.